Nanti Mbak Monik lebih detail lagi, perkenalkan dirinya Mbak Monik dengan meditasi dengan hati, dengan IG-nya yang selalu seru. Live IG harus setiap Rebo ya Mbak ya? Iya, Kalau iya, Rebo, ya, 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 heeh. Rabu Aku 2 kali suka ikutan sebulan. juga tuh. Silakan Mbak Monik, go ahead. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, saya mute semua dulu ya, supaya nggak ada suara bocor. Oke, sebentar, spotlight. Oke, saya spotlight ya. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan Monik Malam. dari Meditasi dengan Hati. Nah, teman-teman, hari ini kita topiknya kan kita baru aja masuk berapa hari yang lalu, itu tanggal 14 Februari, jadi diminta topiknya tentang love. Oke, jadi topik malam ini kita adalah meditation, love, and heal. Oke, moga-moga suara saya jelas ya teman-teman. Oke, meditasi, love, and heal itu buat saya kayak di dalam kehidupan saya itu menjadi inti ya kalau buat saya ya, inti dari apa yang saya rasakan bisa memajukan diri, dan saya rasa sebenarnya ini juga bisa diaplikasikan untuk teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh meditasi, kita butuh diem untuk koneksi ke diri kita butuh cinta kasih ya. Cinta kasih sebenarnya bukan cinta dari luar, tapi yang utama adalah bagaimana kita mencintai diri kita. Dan kemudian yang penting dari meditasi dan cinta kasih itu kita bisa menyembuhkan diri kita, bisa menyembuhkan tubuh kita, bisa menyembuhkan psikis kita juga bisa menyembuhkan hal di luar itu. Misalnya secara finansial kita juga bisa sembuh, secara lingkungan, kondisi lingkungan kita itu juga bisa sembuh. Jadi intinya dalam hidup itu ada dalam kita memajukan hidup kita, memaksimalkan hidup kita. 3 langkah ini adalah langkah yang penting bagaimana kita berkoneksi, kembali ke source kita, dan apa yang mau kita ciptakan ya. Jadi nanti di dalam sesi kita hari ini, teman-teman, kita akan melakukan 3 meditasi itu, yaitu berkoneksi dengan diri, melakukan self-acceptance ya, self-love, kemudian creation. Oke, sekarang berbicara dulu tentang bagaimana sih supaya kita benar-benar bisa berkoneksi dengan cinta yang ada di diri kita, ya. Atau bagaimana sih sebenarnya kita bisa benar-benar memiliki cinta sejati, bukan hanya di dalam diri kita, tetapi di luar diri kita. Teman-teman, dalam kita, ini tadi saya akan pakai whiteboard ya teman-teman. Ini whiteboard, moga-moga teman-teman bisa lihat. Oke. Ini saya akan gambar. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada buletan, kayak gambar matahari. Boleh di-input ya di di chat atau kasih jempol kalau bisa lihat. Bisa terlihat whiteboard-nya teman-teman? Bisa. Oke, terima kasih udah ada yang ngasih. Ya, terima kasih. Oke. Bisa, thank you. Oke. Jadi teman-teman ini kita ya. Kita yang sebenarnya itu bentuknya nggak seperti ini ya, nggak seperti tubuh ya. Ini kita sebenarnya ini ya, cahaya. Ya, ini kita ya teman-teman. Kemudian di luar diri, kemudian ini adalah hidup kita. Ini kita punya tubuh, ya. Kita punya rumah, ya kita punya orang-orang lain ya yang ada di sekitar kita. Kita punya pekerjaan atau kita punya hewan piaraan.
Ya. Jadi ada kita, ada hidup kita. Ya. Dalam hidup ya kita suka lupa bahwa kita tuh adalah cahaya kasih ya. Dalam hidup ya pada saat ada berbagai tantangan, ada berbagai peristiwa, ya kita suka lupa kita itu terkunci pada yang di sini, ya, pada hidup. Jadi ada kalau dulu tuh saya suka cerita ke teman-teman kalau kita main catur, ya, kita suka lupa kita itu jadi pion, ya. Jadi pion caturnya yang diatur, didorong ke sana, kemari gitu ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Padahal kita yang sesungguhnya itu adalah cahaya grandmasternya kita perencananya. Kita yang mau membuat hidup kita tuh seperti apa sih harusnya. Nah, ini ya. Oke, ada yang nggak? Oke, ada yang nggak bisa, layarnya freeze. Oke, saya matikan ininya, whiteboard-nya. Ya, ini agak bingung. Nah, oke. Nah, whiteboard-nya tadi saya nyoba aja. Oke. Jadi kalau di papan catur, yaitu kita bisa lupa bahwa kita tuh misalnya saya merasa sebagai raja, saya merasa sebagai queen, atau saya merasa jadi menterinya, atau saya merasa jadi pionnya, si prajuritnya, yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kecuali ada energi yang di luar menggerakkan diri, menggeser saya untuk melangkah ke sana kemari. Ada kehilangan, ada rasa sakit, kadang ada menang, ya. Jadi berbagai kedinamisan. Nah, diri kita suka nggak sadar itu masuk di situ, jadi di dalam, nggak ngerti apa yang akan terjadi, ya. Tapi yang sebenarnya yang sebaiknya kita ingat ya, kita tanamkan ke diri kita bahwa saya itu sebenarnya bukan ini, bukan sekedar ini. Saya adalah perencana. Di dalam hidup saya adalah pusat dari kehidupan saya. Saya adalah pusat dari semesta saya. Semesta saya dan semesta yang lainnya itu masing-masing berbeda dengan berbagai energi yang berbeda, tetapi saya adalah pusat semesta saya dan di pusat semesta saya cinta kasih itu tidak terbatas, keberlimpahan itu tidak terbatas, rezeki itu tidak terbatas ya. Kesehatan itu sungguh berlimpah ruah ya. Itu adalah semesta saya. Saya sering merasa ya, saya sebagai manusia biasa sama seperti teman-teman, saya juga kadang-kadang suka tertarik antara apakah saya sebagai player atau saya sebagai grandmaster dari hidup saya. Dan teman-teman, kalau teman-teman sadari atau bisa mulai merasakan pada saat kita bergerak sebagai player, kita ada di bawah dan kita bingung menghadapi segala sesuatu, itu memiliki energi yang sangat tidak nyaman, ada banyak sekali keterbatasan yang membuat kita sulit bergerak. Tetapi pada saat kita, kalau teman-teman mungkin pernah merasakan atau sering merasakan pada saat kita mau melepas diri kita dari player dan mulai melihat dari atas dan mulai meningkatkan vibrasi diri kita dan kita mulai, "Hey, aku bukan di situ, aku di sini dan aku bisa menentukan hidupku seperti apa yang aku mau. Apa yang mau saya ciptakan dalam hidup saya." Nah, itu kita akan memiliki vibrasi yang lebih tinggi, perasaan yang lebih bebas, cinta kasih yang lebih luas. Kenapa? Karena di sini pusatnya adalah saya. Tetapi bukan berarti teman-teman pada saat pusat dari hidup saya adalah saya juga melupakan sang pencipta. Saya pernah ditegur sama guru saya, "Aduh kamu kayaknya sombong banget ya," bilang, "I am the center of the universe, my universe." Saya bilang, "Enggak." Pada saat saya menjadi pusat dari universe saya, dari semesta saya justru melakukan ya, memanfaatkan apa yang sudah Sang Pencipta berikan pada diri
saya. Jadi pada saat kita mau menentukan, kita mengambil alih hidup kita, ya, kita justru memanfaatkan karunia atau anugerah yang sudah Sang Pencipta berikan kepada diri kita. Kita reinkarnasi di sini, hidup di bumi, kita mau melakukan apa? Apa yang mau kita buat? Gitu ya. Nah, itu gambaran besarnya di sini, bahwa saya apa yang mau saya ciptakan. Nah, untuk bisa sampai ke situ, teman-teman, yang utama tentu saja kita harus bisa melewati tantangan kita dulu. Dan salah satu yang saya alami dan saya rasa mudah ya dan ajaib ya untuk dilakukan adalah dengan menerima dan menghargai seluruh kondisi yang ada di diri saya dan di luar diri saya yang berjalan secara alami apa adanya. Artinya gini teman-teman. Kalau ya kita misalnya, oke, kita nih tentang love, tentang cinta kasih. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita kekurangan cinta kasih, maka meditasinya yang bisa kita lakukan adalah duduk, hening, relax, dan mengizinkan ya seluruh perasaan, rasa kurang cinta kasih yang ada ya untuk bergerak secara alami. It's okay. Saya merasa kekurangan cinta kasih, contohnya ya. Saya merasa kurang cinta kasih, nggak apa-apa. Saya terima dan saya hargai proses alami, ya proses kerja alami dari perasaan saya. Saya misalnya merasa yang di luar ini tidak memiliki cinta kasih untuk diri saya. It's okay, nggak apa-apa. Ya, saya terima dan saya hargai proses kerja alami yang ada di luar diri saya. Ya. Atau misalnya bukan masalah cinta kasih, tapi misalnya masalah kesehatan. Oke, tubuh saya kok sakit gini gitu. Oke, ya sudah. Tubuh saya ini tidak sehat atau kurang sehat. Kalau gitu saya terima dan saya hargai proses kerja alami dari tubuh saya. Nah, dalam kita menerima dan menghargai proses diri kita, itu tidak diberikan intensi atau harapan bahwa itu akan menjadi buruk atau akan menjadi baik, tetapi kita terima aja, oh ya udah secara alamiah seperti itu. Atau misalnya masalah rezeki, masalah keuangan, keuangan saya begini, gitu. Ya sudah, oke, rasanya tuh benar-benar ketekan, nggak nyaman. Misalnya uangnya kurang, it's okay, nggak apa-apa. Saya terima dan saya hargai proses rasa kurang ini. Rasa kurang ya teman-teman. Rasa kurang ini atau rasa yang saya alami di dalam diri saya terima dan saya hargai. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya pada saat ya kita menerima dan menghargai ya seluruh kondisi dari diri kita maupun yang ada di luar diri kita yang bergerak secara alami ya apa adanya, nah kita membangun relasi yang bagus ya dengan seluruh energi kita termasuk ke diri kita. Membangun relasi yang bagus itu juga sebenarnya membangun energi cinta kasih yang bagus ke diri kita. Kenapa? Karena dasar dari diri kita adalah cinta kasih. Tadi sudah digambarkan, ya ada gambarnya bahwa kita itu seperti bola cahaya yang terang. Itu kita yang sebenarnya. Dan pada saat kita yang sebenarnya yang diberi anugerah kehidupan yang luar biasa ini. Nah, supaya kita yang sebenarnya dan anugerah yang luar biasa ini bisa menyatu dengan baik dan hidup kita menjadi maksimal, nah kita harus bisa menerima dan menghargai anugerah yang diberikan seperti apapun karena itu adalah kondisi alami yang ada. Dan teman-teman pada saat kita bisa menerima dan menghargai kondisi alaminya yang ada, itu benar-benar berasa deh syaraf-syaraf badan itu jadi rileks. Energi jadi rileks ya. Yang tadinya vibrasinya tegang ya. Kalau kita nggak suka kan kita rejecting tuh jadi tegang. Tapi pada saat ya sudah terima dan hargai itu jadi rileks.
Dan nanti ini yang saya mau share, tiba-tiba kayak ada keajaiban yang aneh, jadi ada miracle yang tadinya kayak semuanya membuat kita tidak nyaman atau against us, tiba-tiba yang di luar itu, termasuk yang ada dalam, tiba-tiba jadi mendukung kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak mereject mereka, tetapi kita menerima dan menghargai. Dan pada saat kita menerima dan menghargai anugerah yang diberikan dari Sang Pencipta yang luar biasa ini, nah kita menyatu dengan diri sejati kita. Disitulah hati kita menjadi bercahaya. Nah pada saat, kuncinya, pada saat hati kita bercahaya, jika yang kita cari adalah cinta kasih, nah mulai koneksi pada diri. Kenapa? Karena kita tadi sudah berhasil melewati hambatan kita, mulai bangun koneksi pada diri. Cintai diri, terima diri apa adanya, izinkan cahaya kita bersinar terang. Langkah ketiga, ya, setelah kita berkoneksi dengan cahaya hati kita, dengan diri sejati kita, nah, kita mau menciptakan apa? Apa yang mau kita sembuhkan dalam hidup kita? Kita bisa memberikan intensi, ya. Apa intensinya? Intensi sifatnya positif. Kita bisa sambil membayangkan tubuh yang sehat, keluarga yang bahagia, rezeki yang berlimpah. Ya, itu mulai diciptakan. Nah, inti dari creation adalah menyatukan seluruh waktu, masa lalu, hari ini, masa depan, tadi, sekarang, nanti, tadi pagi, tadi siang, malam ini, besok, ya, itu menjadi satu kesatuan dan semuanya adalah baik, semuanya dirasa baik, ya. Karena apa? Karena di dalam semesta sebenarnya tidak ada timeline masa lalu, masa depan maupun saat ini. Yang ada kita sebut sebagai spacious now atau saya sebut sebagai the big now. Sekarang ini yang besar. Oke, nah, jadi teman-teman hari ini kita akan melakukan 3, moga-moga 3 ini bisa ya dilakukan, waktunya cukup. Yang pertama, ya meditasi pertama kita itu adalah tentang self acceptance, menerima dulu diri kita apa adanya, menerima dulu situasi yang ada di diri kita. Teman-teman bisa dari ambil angle-nya, boleh tentang cinta kasih silahkan, boleh tentang kondisi rezeki silahkan, boleh tentang kesehatan silahkan, boleh tentang keluarga ya silahkan. Intinya adalah menerima dan menghargai seluruh kondisi alami yang ada apa adanya. Tanpa diharapkan menjadi buruk atau menjadi baik, diterima saja apa adanya. Ya teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulisnya di Zoom chat di sini ya. Siap? Silahkan teman-teman posisi meditasi yang nyaman. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan dan rileks.
teman-teman, kita mulai sama-sama ya untuk merenungkan hidup dulu. Bagi teman-teman, hidup teman-teman tuh seperti apa sih? Baik, buruk, senang, susah. Direnungkan dulu. Apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil di dalam hidup teman-teman. Nah, sekarang pada semua sisi itu, pada seluruh kondisi yang ada, yang mungkin teman-teman alami di masa lalu atau di saat sekarang, atau berbagai kekhawatiran yang ada di masa depan, seluruh kondisi yang ada, baik yang di dalam diri maupun di luar diri, diterima dan dihargai seluruh kondisinya apa adanya. It's okay. Seperti apapun kondisi yang ada, izinkan mereka mengalir secara alami. Terima dan hargai kehadiran mereka yang berjalan secara alami.
Izinkan pikiran bekerja secara alami. Izinkan hati bekerja secara alami. Izinkan tubuh bekerja secara alami. Izinkan yang di luar diri kita berjalan secara alami. Izinkan yang telah berlalu juga untuk berjalan secara alami. Terima dan hargai kondisi alami mereka. Izinkan yang sedang terjadi saat ini untuk berjalan secara alami. Terima dan hargai seluruh kondisi alami yang ada di saat ini. Izinkan
masa depan berjalan secara alami. Terima dan hargai seluruh kondisi yang akan berjalan di depan nanti. It's okay. Baik atau buruk, it's okay. Izinkan semua berjalan secara alami. Pada seluruh masalah yang mungkin ada, izinkan mereka berjalan secara alami. It's okay. Terima dan hargai kondisi dari tantangan yang ada. Hargai seluruh keberadaan energi hidup yang ada untuk kita.
It's okay untuk merasa tidak pasti. It's okay. Kita hanya perlu menerima dan menghargai rasa tersebut yang hadir secara alami. Kita hanya perlu menerima dan menghargai seluruh kondisi yang ada, yang hadir secara alami. It's okay untuk merasa bahagia. Kita terima dan hargai rasa bahagia yang hadir secara alami. Pada saat kita menerima dan menghargai seluruh hidup kita, kita menjadi terpusat di tengah. Kembali pada pusat diri kita. Dan kita terima dan hargai diri sejati kita, kehadirannya yang alami di dalam hidup kita. Kita rasakan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Kita tarik nafas yang panjang perlahan-lahan dan lepaskan perlahan-lahan. Kita tarik nafas yang panjang perlahan-lahan dan lepaskan perlahan-lahan.
pada saat kita sudah siap, dengan penuh rasa syukur, kita bisa membuka mata. Oke, teman-teman, yaitu tadi kita baru saja melakukan meditasinya yang pertama. Ya, teman-teman, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan ya. Tulis di Zoom chat. Ya, bisa di Zoom chat, nanti saya akan bantu. Jadi apa yang sudah kita lakukan tadi, sembari menunggu pertanyaan saya akan menjelaskan, ya apa sebenarnya yang sudah kita lakukan tadi. Membangun relasi yang baik dengan diri itu penting. Ya. Pada saat kita tidak menyukai bagian dari hidup kita, ya, kita sebenarnya mereject apa yang sudah diberikan. Ya, cinta kasih anugerah yang begitu besar yang sudah hadir untuk diri kita. Dan pada saat kita mereject hal luar biasa yang sudah diberikan untuk diri kita, ya, kita memutus koneksi kita dengan cinta sejati yang ada di sini. Nah, pada saat kita mau menerima dan menghargai apa yang ada, ya kita kembali menyambung energi kita dengan diri sejati kita. Ini saya kasih contoh. Hari ini pikiran saya nggak karuan, ya, aneh. Saya juga nggak tahu kenapa. Berbagai emosi ngaduk-ngaduk. Padahal saya sadar situasi energi di sekeliling saya itu penuh dengan cinta kasih. So weird. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah kemudian untuk belajar hening, diam. Sementara di sini ada worry, ada bingung, ada sedih, ada marah. Jadi saya ya udahlah, mau gimana, diterima dan dihargai kondisi yang ada. Dan penerimaan pada kondisi yang ada, walaupun di sini masih acak adul itu aneh. Tapi saya melihat bahwa, ini lucunya, di sekeliling saya itu memberikan reaksi yang positif, energi positif ke diri saya. Aneh kan? Jadi, oke. Jadi it's okay sebenarnya bila kita mengalami berbagai perasaan, berbagai pikiran. Yang utama adalah, ya sudah, itu adalah kerja alami dari diri saya, dari vibrasi saya. Yang perlu kita lakukan adalah cukup menerima dan menghargai kondisi alami yang ada saat itu. It's okay. Dan pada saat kita menerima kondisi yang alami yang ada, itu kita menjadi center. Dan pada saat kita center, kita menyatu dengan diri sejati kita. Dan pada saat kita menyatu dengan diri sejati, energi kita memancar menjadi sangat kuat, ya, energi yang baik maksudnya, dan akhirnya terrefleksi pada apa yang di luar itu memberikan feedback sesuai dengan energi yang kita pancarkan. Jadi itu. Oke, belum ada pertanyaan, ya udah nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan ketik aja ya teman-teman di Zoom chat. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke self love. Oke, sesuai dengan topik kita hari ini tentang cinta kasih. Nah, pada saat kita sudah center, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita memaksimalkan sekarang dengan sebutannya apa ya, dengan vibrasi yang baik, ya kita ngatur supaya energi kita penuh dengan cinta kasih. Simple meditasinya teman-teman, cukup dengan
merasakan diri kita untuk bernafas cinta kasih. Jadi pada saat kita bernafas, kita merasakan diri kita menghirup cinta kasih, menghembuskan rasa syukur, menghirup cinta kasih, menghembuskan rasa syukur. Saya nggak tahu apakah nanti posisinya meditasi biasa atau kita akan memegang dada, nanti kita lihat di meditasinya. Oke? Siap semuanya? Silahkan yuk, posisi meditasi yang nyaman. Ya teman-teman, sekarang secara alami kita bawa diri kita ya ke tengah-tengah diri. Bawa diri teman-teman ke pusat ya, yang ada di tengah-tengah sini. Secara alami aja, yang alami nggak perlu effort yang kuat ya. Izinkan dia mengalir secara alami ke tengah. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang. Dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang. Dan lepaskan perlahan-lahan. Nah sekarang teman-teman, meditasinya sambil tersenyum ya, jangan cemberut, tersenyum. Letakkan kedua tangan di tengah-tengah dada, ya tangan kanan di dalam, tangan kiri di luar. Ya tangan kiri di atas tangan kanan. Teman-teman bisa merasakan ada cinta yang begitu besar di dada ini. Ada cahaya yang terang. Terang sekali. Menyinari seluruh diri teman-teman. Dan cahaya ini sungguh mencintai teman-teman. Seperti apapun diri teman-teman.
baik dan buruk ia cintai. Sukses atau gagal, ia tetap mencintai, terus mencintai. Bahagia atau menderita, ia terus mencintai. Cintanya tak terbatas. Mengisi ke seluruh aliran darah. Mengisi ke seluruh lapisan energi. Kita hanya perlu merasakannya. Menerima dan menghargai cinta yang sungguh luar biasa ini. Dan bersama nafas dan bersama cinta yang indah ini yang ada di dada kita, kita izinkan seluruh diri kita untuk bernafas cinta kasih. Menghirup cinta dan menghembuskan rasa syukur. Kalau teman-teman merasakan sensasi di dada atau di punggung, di-allow saja. Izinkan cahaya diri untuk terus bersinar. Mengisi seluruh diri.
secara alami menghirup cinta dan menghembuskan syukur. It's okay dipenuhi oleh cinta kasih. Karena kita sangat layak untuk dipenuhi oleh cinta kasih. Dan sudah menjadi hak lahir kita untuk selalu dipenuhi oleh cinta yang begitu besar. Dan kita izinkan cinta yang luar biasa ini untuk terus hadir di dalam diri kita, di luar diri kita, dan di seluruh semesta kita. Kita layak penuh cinta kasih. Kita layak untuk bahagia. Kita layak untuk sehat. Kita layak untuk berlimpah rezeki. Kita layak untuk damai. Kita layak untuk bebas. Kita layak memiliki keluarga yang bahagia.
Kita layak untuk memiliki relasi yang baik. Kita layak untuk sukses dan berhasil. Izinkan cinta untuk terus mengalir dan hadir. Izinkan cinta untuk terus mengisi ke dalam diri. Kita layak menjadi maksimal dalam hidup kita. Kita layak mencapai puncak tertinggi dalam hidup kita. Izinkan cinta untuk terus mengalir. Kita layak menjadi murni, semurni Sang Pencipta. Kita layak menjadi benih, sebening energi Sang Pencipta. Kita layak menjadi jernih, sejernih seluruh ciptaannya.
Kita tarik nafas yang panjang perlahan-lahan dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang panjang perlahan-lahan dan lepaskan perlahan-lahan. Pada saat kita sudah siap, dengan penuh rasa syukur kita bisa membuka mata. Teman-teman. Ya, kita tadi sudah melakukan sesi yang kedua, ya teman-teman. Karena di sini pada tutup videonya, jadi saya nggak tahu ini udah melek apa belum. Bingung. Ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, nah teman-teman bisa tulis di Zoom chat di sini ya, dari sesi tadi nanti akan dibantu. Nah, sekarang ya saya akan menjelaskan meditasi yang ketiga. Tadi kalau di meditasi pertama, tadi kita sudah, kalau ini ada tantangan, kita sudah berdamai dengan seluruh diri. Di meditasi yang kedua, kita menyatu dengan cahaya cinta kasih yang ada di diri kita. Kalau tadi mungkin teman-teman bisa ngerasain, kalau saya ya tadi rasanya kayak gimana ya, Kak, di sini ada yang neken gitu. Terus ya kenceng banget dari dada ya. Itu kita menyatu dengan pusat energi kita di sini. Nah, sekarang kita udah di step yang bagus, sekarang kita yang ketiga. Masuk ke heal, menyembuhkan. Heal, saya nggak tahu artinya menyembuhkan atau sembuh ya. Tapi intinya adalah sekarang apa yang mau kita sembuhkan dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya yang benar adalah apa yang mau kita ciptakan. Kenapa saya bilang sembuh? Mungkin sebelumnya kita merasa di sini ada yang nggak beres, jadi kita fokus ke situ. Nah, pada saat kita fokus ke hal yang nggak keberes itu disebutnya sakit, artinya salah fokus. Nah, harusnya yang sembuhnya, sehatnya, kita fokus pada apa yang mau saya ciptakan. Inti dari mencipta, ini saya ulang dikit, itu satu teman-teman, bahwa ingat, di dalam semesta ini sebenarnya tidak ada tadi, sekarang, atau nanti. Apa yang sudah lewat, apa yang sedang terjadi sekarang, atau apa yang akan terjadi nanti. Kemarin, hari ini, besok, gak ada. Adanya adalah the big now. Semua dalam satu bulutan besar. Semua ada di situ. Dikatakan, waktu itu saya pernah baca atau dengar di mana, lupa, ada sebuah channeling yang mengatakan bahwa kata yang pertama yang diucapkan di semesta itu masih terdengar, dan kata yang terakhir yang diucapkan di semesta itu sudah terdengar dan terus terdengar. Jadi semua itu ada di the big now, spacious now, now yang besar, sekarang yang besar sekali. Dan di dalam sekarang yang besar, di situ teman-teman mencipta. Dan pada saat teman-teman mencipta, nggak usah dipikirin. Tadi apa yang terjadi, nggak usah dipikirin. Atau nanti apa yang terjadi, nggak usah dipikirin. Nggak usah. Let go, masuk ke the big now. Saya memilih sehat. Setiap saat saya sehat.
Kemarin saya sehat, sekarang saya sehat, hari ini saya sehat, besok saya sehat. Contohnya, nggak peduli kemarin atau tadi teman-teman sakit atau saya sakit, nggak peduli. Saya memilih sehat karena saya mau menciptakan sehat dalam hidup saya. Setiap saat, setiap waktu saya selalu dipenuhi cinta kasih. Nggak masalah tadi itu saya merasa nggak dicintai, nggak masalah. Setiap saat, setiap waktu saya penuh dengan cinta kasih. Kemarin saya penuh dengan cinta kasih, hari ini saya penuh dengan cinta kasih, besok saya penuh dengan cinta kasih. Apa yang ciptakan? Setiap saat saya terus berlimpah rezeki. Nggak masalah. Tadi merasa teman-teman, aku kekurangan. Oke. Atau nanti apa yang harus dibayar? Let it go. Setiap saat saya terus berlimpah rezeki. Kemarin saya penuh dengan rezeki, hari ini saya penuh dengan rezeki, besok saya penuh dengan rezeki. The big now. Itu cara kita mencipta. Ya. Nah, di meditasi nanti teman-teman, pada saat teman-teman bermeditasi, apa yang teman-teman mau ciptakan? Boleh dari sisi yang manapun, kesehatankah, cinta kasihkah, keuangankah, keluargakah, pekerjaankah. Apa yang teman-teman pilih untuk ciptakan, katakan ya bahwa setiap saat saya selalu apa? Apa selalu damai, selalu tenang, penuh dengan cinta kasih, selalu sukses. Nah, itu cara menciptanya. Oke. Ini karena nggak ada yang nanya-nanya jadi saya bingung. Jelas nggak sih suara saya? Tolong ketik dikit kayak di situ. Jelas. Apa? Jelas. Saking terpalanya Mbak Moni sampai aduh ini kok tiba-tiba ngalir ya sudut mata kanan. Oke, siap. Ya sudah, makasih inputnya. Bingung. Oke, jadi nah sekarang teman-teman kita akan masuk ke meditasi yang terakhir ya. Kita akan mulai mencipta. Ingat apa yang mau kita ciptakan. Tuh ya. Ya bukan ciptakan, sekarang kita pilih. Pada saat kita memilih, kita mencipta. Gitu ya. Teman-teman, yuk terima kasih. Nah, ini sudah ada respon. Sekarang kita mulai meditasi. Silahkan teman-teman relax. Oke teman-teman, semua yang saya sudah jelaskan tadi, let it go, lupain aja. Itu kan udah lewat. Fokus di tengah. Tarik nafas. Perlahan-lahan yang panjang. Dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang. Dan lepaskan perlahan-lahan. Dan rileks. Nah teman-teman, kembali kita ingat bahwa kita adalah pencipta dari diri hidup kita. Ya,
Pencipta dari kehidupan kita. Setiap dari diri teman-teman adalah Grandmaster dari hidup teman-teman sendiri. Teman-teman yang pegang kendali. Hidup seperti apa yang mau teman-teman ciptakan? Hidup seperti apa yang mau teman-teman kreasikan? Dan setiap dari diri teman-teman memiliki percikan cahaya dari Sang Pencipta. Makanya teman-teman punya kuasa untuk mencipta hidup teman-teman. Bukan hidup orang lain, tetapi hidup teman-teman. Apa yang mau diciptakan itu sudah menjadi anugerah dari setiap diri teman-teman. Bersama Sang Pencipta, menciptakan hidup yang maksimal. Sekarang buka hati kita bersama-sama. Dan izinkan kuasa yang besar dari Sang Pencipta untuk hadir dalam diri kita. Dan sekarang mulai beri intensi. Apa yang mau teman-teman ciptakan dalam hidup teman-teman? Katakan, saya memilih atau setiap saat, setiap waktu saya
di dalam mencipta. Semuanya tidak terbatas. Jangan menahan, tetapi izinkan diri teman-teman menjadi bebas. Sang Pencipta selalu hadir bersama teman-teman. Menemani seluruh apa yang teman-teman mau ciptakan. Gak masalah apa yang telah terjadi sebelumnya. Sekarang apa yang teman-teman pilih untuk ciptakan? Pusatkan perhatian dan intensi pada apa yang dipilih untuk diciptakan. Setiap saat, setiap waktu, saya bahagia, damai, berlimpah, penuh rezeki, banyak uang, banyak bahagia, banyak kesuksesan, banyak kesehatan, selalu tenang, setiap saat, setiap waktu, keluarga saya bahagia, banyak tertawa dan tersenyum,
setiap saat, setiap waktu, seluruh usaha saya berhasil, pekerjaan saya sukses, apa yang mau teman-teman ciptakan? Ucapkan terus-menerus. Intensikan terus-menerus. Tapi tanpa menggenggamnya secara kencang. Hanya memberi intensi di dalam the big now, di dalam spacious now. Sekarang setelah memilih, lepaskan semuanya ke atas. Pasrahkan seluruh pilihan teman-teman ke atas. Izinkan yang di atas untuk berpartisipasi lebih besar di dalam hidup teman-teman.
Izinkan yang di atas atau Sang Pencipta untuk berperan besar dalam hidup kita. Kita rasakan rasa syukur kita. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan yang panjang dan lepaskan perlahan-lahan. Pada saat kita sudah siap, dengan penuh rasa syukur kita bisa membuka mata. Oke, teman-teman. Kita tadi barusan meditasi yang ketiga, ya, setelah kita menerima dan menghargai, kita berkoneksi dengan cahaya diri, kita memberikan intensi. Yang harus diingat dalam memberikan intensi, jangan digenggam. Wah. Karena nanti intensinya pada saat digenggam kencang itu berubah menjadi ekspektasi. Dan ekspektasi yang digenggam kencang ini akan menjadi penderitaan baru. Kenapa? Karena saya berharapnya itu. Ya, kalau saya berharapnya itu, saya mereject yang lain. Pada saat saya mereject yang ada, nah kita jadi tidak membangun relasi yang baik ya dengan energi yang ada di sekitar kita. Pada saat kita memberikan intensi, setelah kita berikan intensi, serahkan ke atas. Nah, kita serahkan ke atas dulu. Saya bingung kenapa mesti dikasih kok kita lepas ya. Ternyata supaya kita mengizinkan nih cahaya yang besar yang di atas untuk berperan dalam diri kita. Jadi di dalam kita mencipta, kita tidak mencipta sendirian, tetapi kita bersama. Apa ya? Itu nggak bisa dibilang energi, nggak bisa dibilang cahaya, the big power ya di belakang kita. So, kita menjadi sangat besar dan menjadi lebih mudah dalam menciptakan apa yang mau kita ciptakan dalam hidup kita. Nah, itu dia materi hari ini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tertarik dengan meditasi-meditasi lain dari meditasi dengan hati, teman-teman bisa ikut kelas-kelas meditasi dengan hati. Hanya untuk bulan ini libur dulu sebenarnya meditasi dengan hati, karena saya juga perlu untuk ke dalam. Ya, sebelumnya ngasih. Nah, ini juga meditatornya perlu diem dulu ke dalam. Supaya nanti bisa ngasih lagi, jadi perlu waktu. It's okay. Itu sebuah pilihan dan saya tahu, oh ya, saya harus punya waktu, ya udah. It's okay.
Jadi meditasi-meditasi yang ada di meditasi dengan hati baru akan ada nanti bulan Maret. Jadi teman-teman, Instagramnya meditasi titik dengan titik hati. Kalau tertarik silahkan. Dan kita ada, kita sudah sempat disinggung sama Mbak Selvi, ada IG Live ya, secara gratis. Hari Rabu itu ada setiap 2 kali dalam sebulan. Itu dia. Dan bulan depan masuk 7 Days Healing. Yeah. Oke, itu terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke host-nya untuk acara hari ini. Thank you, Mbak Monik. Ya, Aduh, hari ini udah lama nih. Kayaknya terakhir kita ketemu bulan November ya, November apa Desember. Ini baru hari ini meditasi lagi yang segitu dalamnya ya. Jadi benar-benar. Mbak Monik, saya ada pertanyaan sedikit. Itu kan boleh. tadi kan tahapannya kan ada 3 tahap meditasi ya, sampai akhirnya yang terakhir ini kita mencipta, create. Kalau seandainya, ini kan tadi kan meng-create 1 ya, X misalnya ya. Terus kemudian saya mau meng-create lagi nih yang lain. Nah, apakah perlu melalui 2 tahap sebelumnya atau bagaimana Mbak Monik? Boleh dalam satu meditasi digabung semua, boleh. Teman-teman, misalnya saya mau langsung masuk ke tahap creation aja, silahkan. Ya, tapi yang harus kita ingat adalah kalau kita masih punya hambatan di tahap creation itu, ya berarti beresin dulu tahapannya supaya energinya lebih lancar. Jadi pada saat kita memberikan intensi, kita tuh sudah bersih. Jadi kalau misalnya kita pada saat udah 1, 2, 3 udah bersih, kita yang mau ketiga, kita mau create apa aja yang banyak, boleh. Boleh. Baik. Nah, terus kemudian yang tadi kita sudah create, apakah itu perlu nanti suatu saat kita create ulang atau bagaimana? Boleh diulang, silahkan kalau mau diulang. Kita bisa, kan tadi ada afirmasinya, setiap saat, setiap waktu, itu bisa terus diucapkan sebagai afirmasi harian, juga boleh untuk membantu creation kita. Itu bisa. Jadi tanpa harus masuk metode meditasi yang di awal, mau diucapkan sebagai reminder kita untuk tetap di energi itu juga boleh. Tapi memang akan lebih powerful kalau kita lakukan dalam kondisi meditatif, karena dalam kondisi meditatif kan kita benar-benar sinkron nih. Nah, pada saat sinkron, nah kita ucapkan itu. Jadi diucapkan pada saat tidak kondisi meditatif, kita biasanya mengucapkannya kondisinya di sini. Jadi tarafnya masih di pikiran, ya masih di program. Tapi pada saat kondisi meditatif, nah kita kerjanya lebih dalam, di deep yang ada di sini, yang ada di tengah. Iya, jadi melatih subconscious kita juga ya. Betul. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing nih sebelum kita tutup. Ternyata wah, nggak berasa, jam 10 juga gitu. Mungkin ada yang mau sharing di sini teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang sharing deh. Tadi pada saat waktu yang kedua ya, yang kedua itu kan kita memberikan love ya. Kita meng-create love itu dengan sinar dari atas ya. Nah itu benar-benar serseran, saya ngerasanya serseran. Terus yang kedua, abis itu saya kan ada satu create, ini kan suka ada yang Noel dalam tanda kutip minta diseberangin gitu ya. Mungkin Mbak Monik, teman-teman di sini, teman-teman dekat saya pada tahu gitu. Jadi saya create satu room di sana yang nanti gerbangnya akan terbuka siapapun buat entitas yang memerlukan. Saya bilang kalau masih belum berani nyebrang dalam tanda kutip, masih belum mau pindah ke dimensi, boleh tunggu di ruangan tersebut, karena ruangan tersebut akan selalu saya salurkan cinta kasih. Saya salurkan gratitude, saya salurkan apapun yang membuat saya bersyukur, saya pasti akan kirim ke sana juga, supaya mereka di sana yang mau menunggu bisa memantapkan, baru nanti dia jalan ke dimensi selanjutnya. Rupanya hari ini gratitude-nya mungkin ngumpul kali ya, saking kesibukan apalagi segala macam.
entah gimana hari ini numpuk nih gratitude-nya. Jadi pada saat lagi Mbak Monik bimbing begitu, kok tiba-tiba itu ruangan nongol, gitu ya. Begitu ruangan nongol, gratitude-nya ke sana, itu yang jalan banyak. Makanya saya bilang, kok ini sampai ngalir ya? Ya, aduh luar biasa. Thank you banget tadi Bagus, bagus. dibimbing, masih seru-seruan ini. Iya, bagus, bagus. Baik Mantap. teman-teman, ada lagi yang mau sharing di sini? Sebelum sharing, ini di sini masih ada Bu Mili. Bu Mili, halo. Masih Nah, Bu oke. Catherine. Nah, ini dia nih. Kita mau kasih satu pengumuman sebentar ya. Silakan Bu Mili. Atau Mangga. Selamat malam semuanya. Better Life mau adain acara offline. Acaranya ini acara munggahan yang akan diadakan pada tanggal 12 Maret 2023. Acaranya makan siang sampai selesai. Besar harapan saya teman-teman semuanya ikut karena ini nanti ada special guest-nya yang luar biasa. Jadi ini acara ini momennya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum kita acara buka puasa, sebelum buka puasa acara kita ngumpul. Sebelum puasa. Iya, sebelum puasa. Sorry, sebelum puasa. Bertempat di Pomel Hotel, tetap di situ. Tentatif sementara pesertanya kita batasi lebih kurang 50 orang. Besar harapan saya. Nanti flyer menyusul ya. Ya, nanti flyernya menyusul. Besar harapan saya semua antusias untuk ikut serta karena ini memang sangat-sangat menarik gitu. Judulnya munggahan, tapi di dalamnya penuh dengan berbagai macam masukan, pendapat, ide dari pembicara-pembicara yang luar biasa. Gitu. Sekian pengumuman dari saya. Dan kita juga di sana akan memberikan, iya, saya tambahin Bu Mili. Ya, di sana kita mau buka. Jadi kita memberikan, ini kan teman-teman Better Life kan banyak yang punya usaha ya. Jadi nanti di acara tersebut boleh join kan ya Bu? Boleh, silakan. Boleh join. Kita akan berikan booth gratis ya. Jadi buat teman-teman di sini yang mau jualan buka booth di sana, kita persilahkan nanti dikoordinir sama Bu Mili. Jadi kita tidak kenakan biaya sama sekali untuk teman-teman yang mau buka booth di sana gitu. Jadi nanti boleh langsung hubungin Bu Mili. Jadi bisa mempromosikan juga bisnisnya teman-teman di sana secara offline ya. Kalau ada produk yang mau dijual juga welcome gitu. Nanti bisa diatur sama Bu Mili di sana. Gitu. Baik, sebelum kita tutup, Bu Selvi mau ada tambahan? Enggak, udah, nggak apa-apa. Oh, Udah minggu ya? depan itu ya, siapa? Jumat depan? Oh ya, Mas minggu Hewi ya? depan akan ada bedah buku oleh Mas Herwi Ratno ya, misi jiwa ya. Nah, sebelum nanti ada bedah buku, kita juga akan kasih pengumuman kalau teman-teman ada yang tertarik untuk membeli bukunya, nanti bisa menghubungi Mas Herwi sendiri langsung ya. Jadi nanti minggu depan sesi sharing dari sang penulis, Mas Herwi sudah bikin 7 buku, 6 atau 7 ya. 6 buku tentang misi jiwa. Jadi di sana kebenaran kita sudah pada baca nih dari pengurus, sudah pada baca bukunya dan waduh luar biasa ya. Pengalaman beliau, sharingnya beliau juga. Jadi nanti beliau akan sharing lagi secara live di acara Better Life Jumat depan. Oke, sebelum saya tutup, ini sudah jam 10 lewat. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk buka kamera, kita foto dulu sama-sama gitu. Oke, ya. Nah, silahkan. Oke, oh saya stop dulu recordingnya ya.